Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, di Jumat pagi hari, kita biasa berjumpa kembali di kajian Adabul Mufrad yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Syarul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala, yang pada kali ini kita akan masuk di hadis ke-247, yaitu tentang akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Pada sesi pertama, insya Allah Ustadz akan menyampaikan materi, kemudian di sesi kedua kita akan mengajak Anda untuk berinteraktif dengan Ustadz. Silakan pemirsa bisa menghubungi 0811-900-7912 untuk pertanyaan langsung melalui telepon, atau bisa melalui WhatsApp di 0811-900-7913. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, langsung saja kita kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Faltafadol mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, hari-hari yang agung, hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sudah kita masuki, dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Dzulhijjah. Maka tidak lama lagi kita akan merayakan hari raya yang berulang dalam setiap tahun, yaitu hari raya Kurban, hari raya Idul Adha. Bagi siapa yang Allah berikan kemampuan untuk berkurban, maka hendaklah dia berkurban. Karena kita berkurban mengamalkan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kata sahabat Ibnu Umar, beliau selalu berkurban selama tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kurban itu setiap tahun, bukan sekali dalam seumur hidup. Maka siapkanlah amalan-amalan soleh di bulan Dzulhijjah ini, amalan-amalan yang bisa menambah pundi-pundi pahala kita sebagai persiapan menuju akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad, buah karya Imam Al-Bukhari, sampai pada hadis 247. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Abdul Aziz bin Abi Salamah an Hilal bin Abi Hilal an Atha bin Yasar an Abdullah bin Amr qala inna hadhil ayah allati fil Qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira fit Taurat wa dzakara nahwa. Dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, sesungguhnya ayat ini yang ada di dalam Al-Quran, wahai Nabi, sungguhnya kami telah mengutus kamu syahidan sebagai saksi,
wa mubasyiran, juga sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan, ada juga di dalam Taurat. Sekali lagi, hadis ini masih berhubungan dengan hadis sebelumnya tentang sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Bahwa ayat yang berbunyi, wahai Nabi, sungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, juga tercantum di dalam Taurat. Hal ini semakin menegaskan bahwa kemuliaan akhlak Nabi SAW juga diakui oleh umat-umat sebelumnya. Di antaranya dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Karena hadisnya masih sambungan dengan hadis yang sebelumnya, maka kita lanjut hadis 248. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq bin Alla qala haddatsana Amr bin al-Haris qala haddatsani Abdullah bin Salim al-Ash'ari an Muhammadin huwa ibnul Walid az-Zubaydi an ibni Jabir wa huwa Yahya bin Jabir an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair haddatsahu anna abahu haddatsahu annahu sami'a Muawiyah yaqul sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman nafa'ani Allahu bihi sami'tuhu yaqul aw qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaka idza taba'ta ribata fin nasi afsattahum qala fa inni la attabi'u ribata fihim fa ufsidahum. Dari Jubair bin Nufair, dia telah menceritakan bahwasanya bapaknya menceritakan kepadanya bahwa bapaknya ini mendengar Muawiyah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW mengucapkan sebuah kalimat yang Allah memberikan manfaat kalimat itu terhadapku. Jadi kata Muawiyah, aku mendengar Nabi SAW mengatakan sebuah kalimat yang Allah memberikan manfaat dengan kalimat tersebut. Memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat tersebut. Yaitu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau wahai Muawiyah, apabila engkau mengikuti keraguan-raguan terhadap manusia, maka engkau telah membuat kerusakan kepada mereka. Sungguhnya, kata Nabi, aku tidak mengikuti keraguan-raguan pada manusia yang bisa aku merusak mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir, juga dalam Musnad As-Samiyyin, ya, dengan derajat hadisnya adalah hadis yang sahih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan usul atau pondasi dalam bermuamalah kepada manusia. Di antara pondasi yang harus kita pegang ketika bermuamalah, bergaul dengan manusia adalah tidak berprasangka buruk, tidak mengikuti keraguan-raguan yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Ini merupakan akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jangan sampai jiwa ini selalu mengikuti keraguan-raguan, was-was, sehingga dari keraguan-raguan kepada orang lain muncullah prasangka buruk. Kalau sudah muncul prasangka buruk, jadinya kita mengikuti terus. Hal ini akan membuat diri kita celaka, membuat kita merusak manusia. Afsad tahum, kata Nabi SAW. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kaum muslimin dimanapun Anda berada, bagaimana Rasulullah SAW menjaga perasaan orang dengan tidak berprasangka macam-macam kepada orang lain. Karena kita hanya diperintah untuk menghukumi yang kelihatan, bukan perkara yang batin dalam diri seseorang. Maka jangan engkau mengikuti keraguan-raguan kepada manusia, kecuali memang indikasinya sangat kuat. Baru hal itu dibolehkan bila dalam rangka kebaikan. Ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran dari seorang pemimpin agar tidak mengikuti kesalahan orang lain, tidak mencari-cari aurat orang lain. Jika kita melihat kesalahan orang, ya sudahlah,
biarlah dia salah, kita doakan kebaikan. Tidak dicari-cari kesalahannya, dikoreksi dari A sampai Z, tidak. Ya, karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan membuat hidup kita itu bahagia. Tidak selalu merasa mengikuti kesalahan orang. Berita perkembangan dia diikuti terus, ya. Tidak boleh. Tapi hidup kita harus bahagia dengan pura-pura tidak tahu kesalahan orang. Ini akan membuat hati kita tenang. Tapi ketika hati kita ini selalu mengikuti kesalahan orang, maka hati tidak akan tenang. Inginnya menegur, inginnya menasihati terus. Ya, sudah lebih baik pura-pura tidak tahu. Karena itulah kehidupan kita harus dibangun dengan dasar 3. Billah, lillah, kemudian fillah. Billah, lillah, fillah. Apa bedanya? Billah, memohon pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali Allah SWT. Maka hidup kita mohon pertolongan pada Allah. Ya, apa yang kita lakukan dari aktivitas dunia, billah, diawali dengan meminta pertolongan, kekuatan, bantuan dari Allah SWT. Anda buka usaha, ke warung, mintalah pertolongan dari Allah. Kalau bukan dari pertolongan Allah, kita tidak bisa membuka usaha. Kita tidak bisa bergerak dari rumah menuju warung. Kita tidak bisa bangun bergerak untuk berangkat ke kantor. Maka hidup kita kalau ingin bahagia, billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian lillah. Hidup itu harus lillahi ta'ala, ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Jadi kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk rebutan dunia, itu hina sekali. Jadikan kehidupan kita itu lillah, ikhlas karena Allah. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Cari ketenaran, cari pengikut, cari dunia. Ini hidup-hidup tujuan hidup yang rendah. Maka lillah, hidup kita harus pure. Apa itu pure? 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap langkah saya dakwah itu lillah. Ya, saya bergerak usaha itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan mengatasi masalah-masalah yang terjadi, gesekan-gesekan antara kita dengan teman, antara saudara dan seterusnya. Karena hidup kita lillah, apa yang kita cari? Ya, terkadang kita dapat di dalam kehidupan manusia, orang itu tidak mau damai dalam satu masalah, pengennya ribut terus. Sampai tidak mau saling memaafkan. Sampai akan menuntut sampai nanti persidangan di hari akhirat. Seorang yang hidupnya lillah, dia akan selalu mengutamakan di depannya itu, saya hidup ini untuk apa? Untuk Allah. Ya udah, sama-sama jalan dalam dakwah, sama-sama jalan dalam mengembangkan akidah yang sahihah kepada umat. Seperti itu, lillah. Ya, jangan sampai dalam hati kita ada niat-niat lain yang akan merusak ibadah kita. Kalau kehidupan kita tidak kita serahkan sepenuhnya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupanku, kematianku hanya untuk Allah, maka akan ada ganjalan-ganjalan dalam hidup. Hati kita nggak tenang karena kita belum lillah, belum ikhlas. Kehidupan kita untuk Allah belum. Masih ada nafsu-nafsu yang ini kadang-kadang menutupi ilmu yang sudah kita ketahui. Kita masih bohong, kita masih dusta karena belum lillah. Yang ketiga, hidup itu supaya bahagia ketika bergaul dengan manusia setelah bila, lillah, fillah. Apa itu fillah? Kita dalam menjalani kehidupan ini, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan, semuanya harus didasari fillah. Berdasarkan kecintaan karena Allah. Ya, kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kita ketika bergaul. Mendapati teman yang salah, saya menegur, itu fillah. Karena mencintainya itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta harus didasari karena memang Allah membenci perbuatan ini.
Kita mencintai saudara kita karena memang Allah mencintai perbuatan ini. Jadi jangan sampai kita senang dengan teman kita karena hanya ada urusan dunianya saja. Oh, saya sahabat akrab sama dia. Kenapa? Karena ada keuntungan. Saling memberi, saling kerjasama. Oh, berarti ini plek, bolo. Wah, apa itu bolo? Teman akrab. Karena ada keuntungan yang bisa diambil. Ini namanya bukan fillah, persahabatannya bukan fillah. Benci sama orang, nggak suka. Wah, saya sama dia tuh nggak suka. Kenapa? Karena merasa dirugikan, tidak dapat keuntungan dunia. Ini namanya bukan fillah. Harusnya cinta dan benci kita karena Allah. Kita cintai dia karena rajin ibadah. Kita cintai dia karena sering sholat berjamaah. Kita benci dia karena dia sering bohong. Nah, seperti itu harusnya. Bukan didasari dengan keuntungan dunia saja. Maka inilah konsep kehidupan kita. Tidak melulu mengetahui aurat orang, tapi hendaklah kita lapangkan hati kita billah, mohon pertolongan pada Allah. Lillah, hidup kita karena Allah, dan fillah, menjalankan perintah larangan itu karena memang ini adalah perintah Allah karena Allah SWT. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk menutupi aib dan memaafkan manusia. Ya, bahwa tidak ada di antara kita kecuali punya aib. Aib-aib yang ada pada saudara kita tutupi dan kita maafkan. Namun bukan berarti tidak memberikan nasihat. Ya, sekali lagi, perintah memberikan maaf sama orang, perintah menutupi aib bukan berarti menutup pintu nasihat ingkar mungkar. Ingkar mungkar boleh. Kita lihat saudara kita bersalah. Ya, kita tutupi, tidak disebar di media sosial. Tidak kita kabarkan pada orang-orang banyak. Tapi apakah menutup pintu nasihat? Tidak. Silakan. Panggil dia. Sebenarnya kamu itu orang yang baik, tapi kamu jatuh dalam kesalahan ini. Boleh dinasihati. Yang sekarang menjadi permasalahan di kehidupan dunia kita. Kalau ngelihat orang salah, jangan ditegur. Ya, kalau ngelihat orang salah, lihat kebaikannya. Dia juga kan punya kebaikan. Nah, ini keliru. Betul kita dianjurkan memberi maaf. Betul kita dianjurkan menutup aib. Tapi bukan berarti ingkar mungkarnya jadi hilang. Tidak. Ya, sekarang ini kan yang digembor-gemborkan apa? Janganlah saling menegur satu sama lain. Toh kita juga punya iman. Sama-sama punya iman. Sama-sama Islam. Ya udahlah, kesalahan dia ya udah. Kan kita ditutupi. Diperintahkan menutup kita diperintah untuk menutup aib orang. Jangan disebarkan. Udahlah, nggak usah ditegur. Betul, kita diperintah menutup aib orang. Kita diperintah untuk memaafkan orang. Tapi hal ini bukan berarti menutup pintu ingkarul mungkar. Menasehati, mengingkari kemungkaran. Tentunya menasehati, mengingkari kemungkarannya pun dengan cara-cara yang bijak. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, jangan mengikuti keraguan-raguan yang ada pada manusia. Kalau kita ikuti, maka berarti kita akan merusak mereka. Artinya, ketika seorang misalkan diberikan nikmat yang berhubungan dengan dunia, kemudian kita berprasangka buruk, ragu-ragu. Ini orang kok nggak pernah keluar dari rumah, ya? Tapi kok bisa beli mobil ya? Jangan-jangan yang di rumah ada yang dipelihara. Yang dipelihara. Hanya mengikuti keraguan-raguan. Ini suami ini nggak pernah keluar. Paling keluar sholat, pulang lagi. Orang-orang kan jam 7 mah berangkat pakai baju rapi ke kantor, naik motor, mobil. Dia mah nggak di dalam terus. Tiba-tiba kok beli mobil. Wah, ada yang dipelihara nih di rumah. Diikuti keraguan-raguan. Wah, jangan-jangan melihara sesuatu nih, pesugihan. Ya, padahal zaman sekarang orang di rumah bisa punya duit, bisa. Ya, jualan online. Ya, apalagi melihara aglonema di rumah. Aglonema kan besar. Istrinya yang ngejualin. Ya, bisa. Maka jangan diikuti keraguan-raguan. Kalau kita mengikuti afsattahum, maka engkau telah merusak mereka. Artinya apa? Merusak pergaulan, merusak ukhuwah Islamiyah, maka jangan diikut-ikuti keraguan. Ya,
Karena ada sebagian masyarakat itu kan kalau ngelihat orang dapat rizki itu maunya yang ada fisiknya. Dia bisa bangun rumah, fisiknya dia apa? Kerjanya. Nah, tapi kalau nggak kerja tiba-tiba bangun rumah, itu dicurigai. Padahal bangun rumah dapat rizki bisa dari sumber yang lain, tidak harus kerja. Apa warisan? Nenek moyang tiba-tiba dia dapat warisan, bangun rumah walaupun dia nggak kerja. Bisa, maka jangan mencurigai hal-hal semacam ini. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, penjelasan kepada kaum muslimin ya, agar mencintai saudaranya dengan bijak karena Allah fillah, bukan selalu mengikuti aurat atau aib saudaranya. Mencintai sesama kaum muslimin adalah perintah yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang sudah mendapati kelezatan iman. Salasun, ya, Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara yang tidak didapati manisnya iman. La yajidna halawatal iman, tidak bisa mendapati kelezatan manisnya iman kecuali orang yang diantaranya al-hubbu fillah, orang yang mencintai seorang karena Allah. Ya, dia menjalankan perintah, meninggalkan larangannya itu karena Allah. Dia melihat saudaranya dia sukai karena menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dan dia benci pada saudaranya ketika larangan Allah misalkan dilanggar. Ini namanya fillah. Hadis ke 249. Ini hadisnya dhaif, lemah. Maka kita pindah ke hadis nomor 250. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babun at-tabassum. Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan bab at-tabassum, bab tersenyum, ya, atau memberi senyuman. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyanu an Ismaila an Qaisin qala sami'tu Jariran yaqul ma ra'ani Rasulullah SAW mundu aslamtu ila tabassama fi wajhi. Dari Jarir bin Abdullah beliau mengatakan, tidaklah Rasulullah SAW melihat aku semenjak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum, ya, di depan wajahku. Apa kata Jarir bin Abdullah? Tidaklah Rasulullah SAW melihat aku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum di depan wajahku. Allahu Akbar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, dan jelas hadis ini adalah hadis yang sahih. Imam Bukhari mengatakan babun at-tabassum, bab tersenyum. Tersenyum adalah gambaran cerianya wajah. Ya, menggambarkan wajah yang tidak jutek. Apa itu jutek? Tidak judes. Tidak juga menggambarkan wajah yang sedang bosan atau sedang tidak mood, tapi dia tersenyum. Senyuman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada orang yang diberi senyuman. Karena di dalam senyuman itu akan membuat urat-urat leher, pipi itu bermanfaat. Maka orang yang sering senyum katanya awet muda. Memberi manfaat kepada orang yang senyum, memberi manfaat kepada orang yang diberi senyuman. Karena itu senyuman ini kadang-kadang digunakan sebagai bahan marketing melariskan produk jualannya. Kalau kita berkunjung ke mall, melewati gerai-gerai toko, pasti yang jaga itu senyum semua. Gak ada yang marah, ngapain lihat-lihat toko saya. Ada yang kayak begitu? Tidak ada. Senyuman. Kenapa? Karena senyuman itu kan menarik orang. Mari, mampir, lihat-lihat dulu, gak apa-apa. Ya, nggak ada kan penjaga tokonya bilang ngapain kamu lihat-lihat toko saya, kalau nggak beli pergi. Tidak ada, karena senyuman itu menarik perhatian orang, ya. Dan senyuman bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Dia akan lebih ceria, dia akan lebih awet muda, dia akan lebih bahagia. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Rasulullah SAW teladan dalam hal ini. Jarir bin Abdullah mengatakan Rasulullah tidaklah melihat aku
sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Allahu Akbar. Jadi sahabat Jarir ini selalu diberikan senyuman oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau sahabat saja senang diberikan senyuman oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita kalau diberikan senyuman oleh orang-orang tercinta? Ya, kita masuk pulang ke rumah, istri senyum, seneng nggak? Seneng, membangkitkan jiwa, lelah itu hilang, cuma dikasih senyuman walaupun belum dapat makan siang. Ya, kok nggak makan mas? Kenyang. Kenapa? Kenyang ngelihat kamu katanya. Ya, karena senyuman. Nabi pun demikian, beliau memberi senyuman kepada Jarir. Karena memang senyuman itu memberikan manfaat. Ya, apalagi para pemuda-pemuda kalau diberi senyuman sama pujaan hatinya bagaimana? Kelepek-kelepek kalau bahasa kita. Ya, pujaan hatinya lewat sambil senyum. Wah, kelepek-kelepek. Terbang melayang, ya. Maka ini dianjurkan dalam agama kita, yaitu memberikan senyuman karena memang adalah sedekah yang tidak butuh harta atau uang yang banyak. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk memberikan senyuman kepada orang lain. Karena senyuman kita kepada orang lain adalah sedekah yang berarti berpahala. Ya, maka Nabi kita SAW mengajarkan agar kita memberikan senyuman kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Ya, membuat orang gembira, membuat orang bahagia, itu kan sedekah. Jadi sedekah itu jangan dipahami hanya dengan materi. Membuat orang lain bahagia saja itu sudah sedekah. Karena itu dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluha ala akhika muslim. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi, sebaik-baik amalan itu yang dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kita berikan ke orang lain. Orang jadi bahagia karena perbuatan kita, ini akan berpahala besar amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita misalkan sebagai istri memberikan senyuman kepada suami, suami jadi bahagia, ahabbul a'mal. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Atau sebaliknya, suami masuk ke rumah senyum kepada istrinya. Istrinya yang lagi capek jadi bahagia. Ini menjadi ahabbul a'mal. Amalan yang paling dicintai. Karena itu Islam menganjurkan kita untuk memberikan senyuman. Ya, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada teman. Tapi hati-hati bagi para wanita, jangan sembarangan memberi senyuman. Senyuman kepada suami tetangganya. Ya, ini bahaya. Bisa menimbulkan fitnah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan bermuka masam di depan orang lain. Apa bermuka masam itu? Bermuka masam itu ya cemberut. Apalagi? Temannya cemberut, cembetut, jutek. Apalagi? Ya murung. Pokoknya ya tidak gembira lah. Ini larangan bermuka masam di depan orang lain. Ya. Bagaimanapun keadaan kita, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang saya alami, alhamdulillah. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita jangan menceritakan masalah kita sama orang. Cerita masalah kita itu sama Allah, jangan sama orang. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya. Baik, ya, cuma anak masih nunggak, uang daftar ulang belum bayar. Ngapain cerita-cerita sama orang lain, daftar ulang anak sekolah kita belum dibayar, ngapain? Ya udah bilang alhamdulillah, senyum. Gimana antum, ya keluarga gimana di masa-masa seperti ini? Sehat semua gitu. Nggak usah ceritakan keluh kesah kita kepada orang. Kita berkeluh kesah kepada Rabbul Alamin yang maha memberikan jalan keluar, yang maha memberikan kemudahan, yang maha memberikan rizki. Ini harus yakin. Ya kadang-kadang kita kan memanfaatkan kesempatan, mumpung ditanya sekalian aja dah dipancing supaya dia mau ngasih misalnya. Nah ini tidak ya, larangan dari bermuka masam. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini,
bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kaum muslimin. Tidak ada satupun perbuatan baik, akhlak mulia yang beliau anjurkan kepada umatnya kecuali beliau sendiri sudah mencontohkan. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mengajarkan akhlak mulia, beliau orang pertama paling depan yang mencontohkan akhlak tersebut. Jadi beliau itu antara teori dan praktek sinkron, nyambung. Nggak ada teorinya A, prakteknya B. Itu dialami oleh kita sebagai manusia yang lemah. Ya, kita sebagai guru, kita sebagai pengajar, pendakwah. Kadang-kadang kita mengatakan A, berbuat jujurlah kalian begini-gini. Iya manis. Tapi dalam praktek sehari-hari kita tidak jujur. Itu kita. Tapi Rasulullah SAW, beliau berusaha sekuat tenaga. Apa yang beliau ajarkan sama umat, maka beliau pun melaksanakannya. Beliau bersabda, senyumanmu di depan wajah saudaramu sedekah. Maka Nabi orang yang pertama mempraktekkan ini. Jarir bin Abdullah selalu diberikan senyuman oleh Nabi sejak beliau masuk Islam. Allahu Akbar. Ya, yang membuat dia bahagia Jarir sampai cerita. Tidaklah Rasulullah melihat aku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Ini kan kebanggaan. Ya, kita saja kadang kalau diberikan senyuman sama orang yang tinggi dan mulia, kita akan ingat-ingat itu. Kamu tahu nggak kemarin? Ya, presiden tuh ngasih senyum sama saya. Nah, itu kan bahagia. Jarir itu bahagia. Maka Rasulullah SAW tulis suri tauladan bagi umat ini. Tidak ada satupun perintah akhlak mulia kecuali beliau akan melaksanakannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, inilah beberapa hadis yang kita kaji di kesempatan ya pagi hari ini. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik, yang memberikan pengertian dan arahan pada kita semua bagaimana ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia SAW yang beliau bawa adalah ajaran yang mulia, ajaran yang baik, yang tidak ada satupun perintah dari syariat ini kecuali membawa kebaikan. Tidak ada satupun akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi SAW kecuali membawa kebahagiaan bagi orang lain. Maka kita sebagai pengikut Rasul SAW, mengaku cinta Nabi SAW, kita berusaha sekuat tenaga kita mengamalkan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah sama-sama kita menyimak penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Di sesi kedua sebentar lagi akan kita buka, yaitu sesi interaktif. Silahkan, kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan Ustadz langsung di 0811-900-7912 untuk pertanyaan melalui telepon, atau bisa di 0811-900-7913 untuk layanan pesan singkat atau WhatsApp. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang saat ini menyimak kajian pagi Adabul Mufrad. Alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, sesi interaktif. Silakan, kami mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz di 0811-900-7912 dan untuk pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-900-7913. Sambil menunggu penelpon dari pemirsa, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk. Ustadz izin bertanya, apakah berprasangka baik kepada pemerintah juga termasuk dalam pembahasan hadis tersebut? Dari hamba Allah di Cikarang. Baik, berprasangka baik kepada pemerintah apakah termasuk dalam kandungan hadis yang tadi kita baca? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa berprasangka baik itu bukan hanya kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita, tapi seluruh kaum muslimin termasuk para pemimpin. Ya. Apabila kita bisa membawa ucapan pemimpin dalam hal yang baik, maka lakukanlah. Karena itu sahabat Umar bin Khattab mengatakan, la tadunanna bi kalimatin kharajat min akhika. Ya, janganlah kamu menyangka sebuah kalimat yang telah keluar dari mulut ucapan saudaramu dengan prasangka yang buruk, bidzanni su.
ya, dengan prasangka yang buruk. Selama kamu bisa membawanya dalam kebaikan, maka lakukanlah. Itu kata Umar bin Khattab. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang baik, maka prasangkalah buruk. Karena tidak mungkin ya seorang manusia yang masih punya hati nurani ingin menghancurkan bawahannya, menghancurkan rakyatnya, atau istilah kasarnya ingin mematikan kita semua. Maka harus dibawa dengan prasangka-prasangka baik yang ini akan membawa pada kebaikan. Tapi kalau kita kepada pemimpin bawaannya suudzon terus, prasangka buruk terus, jadinya berantem terus, jadinya rame terus. Ya. Berilah dukungan kepada pemimpin kita, doakanlah dengan doa kebaikan. Semoga Allah merubah hati-hati pemimpin. Karena yang bisa merubah hati manusia adalah Rabb kita yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kami masih mengundang Anda untuk menelpon langsung di 0811-900-7912. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum, nama saya Syamsul dari Baru, Sulawesi Selatan. Mohon maaf di luar tema. Pertanyaan saya, Ustadz, apa yang harus kita lakukan jika kita sholat zuhur berjamaah di masjid tetapi masbuk? Tiba-tiba ada orang yang menempuk pundak kita dari belakang sedangkan kita masih melaksanakan rakaat yang tertinggal. Baik, dari saudara kami di Sulsel, Sulawesi Selatan, beliau bertanya apa yang harus kita lakukan. Kita ikut sholat zuhur berjamaah, kemudian kita memang masbuk. Setelah imam salam kita berdiri, ya masbuk, melengkapi kekurangan sholat. Kemudian datanglah orang berikutnya yang menepuk pundak kita ingin sholat berjamaah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan maka adalah menjadi imam bagi yang datang belakangan ini. Ini yang disebut dengan istilah kita ya berjamaah secara estafet. Jamaah satu sudah selesai, kemudian kita jadi masbuk, diangkat jadi imam. Apakah hal itu dibolehkan? Permasalahan ini permasalahan yang tidak akan mempengaruhi keabsahan sholat. Kita katakan orang yang melakukan hal itu sholatnya sah, tidak membatalkan sholatnya. Ya, namun apakah itu dicontohkan oleh Nabi SAW, begitu permasalahannya. Tapi kalau bicara sah atau tidaknya, maka sah. Ya, kita diangkat jadi imam nih, padahal kita masbuk. Datang jamaah berikutnya kita diangkat jadi imam, ditepok pundak kita. Kalau kita nilai secara hukum sah atau tidak, jawabannya sah. Cuma apakah perbuatan semacam ini disyariatkan, yaitu dengan membuat jamaah berestafet. Nanti bisa jadi Anda yang masbuk salam, yang ini yang tadi menepuk pundak kita bangun masbuk lagi ingin menyempurnakan sholat, datang lagi orang berikutnya, jadi akan estafet. Kalau bicara sholatnya sah, namun bicara apakah itu disyariatkan ataukah tidak pernah ada contoh dari Rasul SAW yang melakukan seperti itu. Tapi kalau dilakukan maka sepakat sholat kita sah, sholat imam dan sholat makmumnya. Nah, baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, saya Elmi dari Medan. Mau nanya Ustadz, apakah dilarang melaksanakan sholat id di tanah lapang dan di masjid-masjid, termasuk larangan dari ulil amri yang bermaksiat kepada Allah? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sekarang kita masih masa PPKM darurat. Dalam aturan PPKM itu ada penyebutan larangan sholat Idul Adha berjamaah di masjid atau di tanah lapang ya. Dan ini alhamdulillah sudah ada koreksiannya. PPKM darurat itu sudah direvisi. Yang keluar tidak ada istilah masjid ditutup ya. Tempat ibadah ditutup itu diganti. Apa gantinya? Tidak boleh mengadakan kerumunan dalam tempat ibadah. Nah, dengan kata-kata yang lebih bijak ini berarti tempat ibadah tidak ditutup, cuma jangan berkerumun. Anda bisa mengatur misalkan jaga jarak. Itu kan tidak dikatakan berkerumun. Jadi bacalah revisi yang terakhir dari peraturan PPKM ini untuk Jawa dan Bali. Itu ada koreksian revisi bahwa tidak ada kata-kata masjid, tempat ibadah ditutup. Itu kata-kata ditutupnya diganti.
Ya, diganti dengan tidak ada kerumunan di tempat ibadah. Yang berarti kita masih bisa melaksanakan apabila tidak sampai berkerumun. Karena yang namanya berkerumun itu seperti gula dengan semut. Gulanya itu dikerumuni, itu namanya kerumun. Tapi kalau berjarak tidak bisa dikatakan sebagai berkerumun. Nah, Allah alam. Baik, Masya Allah, jazakallah barakallahu fiik atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Abu Utsman di Cikarang, Ustadz, saya mempunyai tetangga yang ketika saya berikan senyuman dan salam, malah dibalas dengan muka ketus dan salam saya tidak dijawab. Apakah yang sebaiknya saya lakukan, Ustadz? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kewajiban kita adalah melaksanakan perintah dari Allah dan Rasul. Masalah orang mau menerima atau tidak itu urusan lain. Karena itulah 3 konsep yang tadi saya berikan untuk bahagia. Billah, lillah, dan fillah. Ketika kita melakukan suatu amalan, senyuman, memberi salam karena Allah, fillah, ya, hidup kita juga lillah. Kemudian dibalas dengan ketusan, itu bukan urusan kita lagi. Kita hanya menjalankan perintah Allah SWT. Karena sulit mencari ridho manusia semuanya senang dengan kita, itu mustahil. Bagaikan lautan yang tidak ada ujungnya, tidak bertepi. Ya, kalau kita mengharapkan semua manusia ridho sama kita, senang sama kita, itu keinginan cita-cita yang mustahil. Pasti ada yang tidak suka. Maka jalinilah kehidupan kita dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan, fillah. Walaupun dapat celaan dari orang yang mencela, ya, sikap ketus dari orang yang ketus, ya, sikap wajah yang masam ketika kita memberi senyuman, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, fillah. Hidup kita melakukan itu karena cinta karena Allah SWT, bukan karena kebencian. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan Ustaz dari pemirsa di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah wanita memberi syarat? Ia setuju untuk menikah hanya apabila si pria sanggup menafkahi fulanah dan ibu fulanah yang sudah tua dan janda, termasuk dengan tidak tinggal terpisah dengan ibu fulanah. Jazakillah Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, dalam pernikahan, pasangan suami yang akan menikahi seorang wanita, ya, pria yang akan menikahi seorang wanita, atau calon istri yang akan menerima pinangan seorang pria, maka boleh masing-masing, baik pria dan wanita, membuat syarat. Membuat syarat yang disepakati bersama, kemudian syarat ini dipegang setelah akad nikah sampai perjalanan pernikahan berjalan. Syarat yang dibuat dalam pernikahan ada 3 keadaan. Yang pertama, syarat yang haram. Membuat syarat pernikahan tapi haram. Maka tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibuat syarat semacam ini. Ya, contohnya, kamu akan menikah dengan saya tapi kamu harus menerima syarat kamu menikahnya tanpa wali. Boleh tidak? Kita membuat syarat pernikahan tanpa wali. Ini syarat yang haram. Ya, misalnya si wanita ini sudah senang banget sama si pria, tapi bapaknya wanita ini nggak setuju. Ya, tidak setuju. Akhirnya si wanita bilang, kalau kamu memang serius mau menikahi saya, sudah, kita menikah tanpa syarat, tanpa wali, tanpa adanya seorang wali. Ya. Kemudian si laki-laki menyetujui syarat ini. Ini nggak boleh, karena ini syarat yang haram. Kenapa syarat yang haram? Karena menyelisihi aturan agama yang mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Contoh yang lain, membuat syarat yang haram. Si suami misalkan, ya, saya akan menikahi kamu dengan syarat bahwa saya tidak akan memberi mahar. Saya tidak akan memberi mahar dan saya tidak akan memberi nafkah. Maka si wanita tidak boleh terima karena ini syarat haram. Mahar, mas kawin, itu harus diberikan dalam pernikahan. Dia nggak boleh menggugurkan mahar, mas kawinnya. Ya, karena ini merupakan hal yang wajib ada dalam suatu pernikahan. Ini syarat yang haram. Yang kedua, syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Syarat yang wajib terpenuhi. Ya.
Keadaan kedua ini syarat yang wajib dipenuhi. Contohnya, yang misalkan bahwa si wanita mengatakan, kalau kamu serius ingin menikahi saya, berikan mas kawin kepada saya. Ini kan syarat yang wajib, berikan mas kawin kepada saya. Memang dalam Islam kalau laki-laki menikah wanita harus ngasih mas kawin. Ini syarat yang wajib, ya, yang memang tidak bertentangan dengan aturan Islam. Yang ketiga, syarat yang dibuat oleh kedua pasangan yang akan menikah, syarat-syarat yang bukan haram, bukan juga wajib. Tapi syarat-syarat yang statusnya hanya boleh saja, mubah. Ya, syarat-syarat yang boleh, dia nggak haram, tidak juga wajib, tapi boleh. Misalnya tadi, kalau kamu nanti sudah menikah dengan saya membuat syarat. Kalau kamu serius ingin menikahi saya punya syarat. Si pria ini mengatakan, apa syaratnya? Syaratnya kalau kita sudah menikah, kamu harus tinggal di rumah ini, di rumah ibu saya. Kalau kamu sudah menikah dengan saya, kamu harus ngasih nafkah. Ya, saya juga bersama ibu karena kita tinggal di satu rumah. Ini syarat yang boleh. Wajib enggak, haram enggak, tapi boleh. Nah, ketika syarat yang mubah ini sudah disepakati, maka harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Contoh yang lain, kalau kamu ingin menikahi saya, ya, kita tidak keluar dari kota Bekasi. Mau ngontrak dimanapun, yang penting selama namanya kota Bekasi, maka kita harus tinggalnya di Bekasi. Kalau kita sudah menikah. Ya, tentunya si wanita punya alasan, misalkan supaya dekat dengan ibunya walaupun rumahnya misah. Ya, selama kota Bekasi mah tidak sampai seharian kan, bisa didatangi sejam 2 jam. Boleh syarat seperti ini, tidak ada masalah. Ya. Bagaimana kalau syaratnya kamu ingin menikahi saya, maka berikan BMW, Baitul Mal Mawaddah. Maksudnya apa? Berikan saya rumah dengan fasilitas lengkap. Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Jadi syarat ketiga itu adalah syarat yang bukan haram, bukan juga wajib, tapi syarat-syarat yang boleh. Dan kalau sudah disepakati syarat-syarat yang boleh ini, maka harus dijalani oleh kedua pihak yang membuat syarat. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz. Ada penelpon sepertinya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari siapa, di mana? Dari Saiful, dari Bandung. Ya, silakan. Ini saya mau bertanya, bagaimana kita sabar menghadapi kepada orang yang selalu saja menghina, mungkin berupa ujaran kebencian, maupun cara-cara kata-kata kotor baik media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana peranan Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang yang seperti itu di zaman Rasulullah? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, saudara kami di Bandung ya. Beliau mengatakan bagaimana menghadapi orang-orang yang menghina kita, mencela kita baik di media sosial atau dalam kehidupan nyata. Ada nggak contoh praktek dari Nabi SAW? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang diterima Nabi berupa celaan, hinaan mungkin lebih dahsyat daripada apa yang kita terima pada hari-hari ini. Nabi Muhammad SAW, beliau banyak menerima hinaan celaan. Bahkan hinaan celaan musuh-musuh Nabi itu dia abadikan dalam Al-Quran. Ya, Nabi dikatakan apa? Tukang sihir. Ya, Nabi dikatakan apa? Majnun, gila. Ya, Nabi dikatakan apa? Lain-lain. Ya, banyak. Maka hinaan yang diterima oleh Nabi itu mungkin lebih dahsyat daripada hinaan kita yang kita terima di zaman ini. Bagaimana sikap Nabi ketika menerima hinaan dari orang-orang yang belum mengenal Islam, yang belum menerima hidayah? Bagaimana sikap Nabi? Jelas. Nabi SAW orang yang paling penyabar terhadap ujian dan cobaan yang beliau terima. Nabi orang yang paling pemaaf ya kepada orang yang menyakitinya, menghinanya, mencelanya. Kita mungkin tidak sanggup meniru kepribadian Rasulullah SAW yang begitu pemaaf. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW
satu hari memberikan hadiah 100 ekor unta kepada orang yang pemimpin kaum, pemimpin satu desa. Sampai pemimpin satu desa ini mengatakan apa? Dulu Muhammad itu orang yang paling aku benci sedunia. Sekarang dia menjadi orang yang paling aku cintai sedunia. Allahu Akbar. Karena diberikan hadiah. Bagaimana Rasulullah jadi orang yang paling dibenci oleh kepala suku ini? Ya, tapi Rasul tetap membalas dengan perbuatan yang baik, dikasih hadiah. Sehingga seorang kepala suku ini berubah 180 derajat sambil mengatakan, dulu engkau orang yang paling aku benci, sekarang kau menjadi orang yang paling aku cintai. Lihatlah bagaimana kepribadian Rasul SAW yang memberikan maaf kepada pembesar-pembesar Quraisy yang dulu menyakiti beliau, menghina beliau, mengintimidasi beliau, bahkan mengusir beliau dari kota kelahirannya, kota Mekah. Rasulullah mengatakan, wahai kota Mekah, engkau adalah ahabbul biqa, engkau sebaik-baik tempat. Laula anni ukhrijtu min, kalaulah bukan aku dikeluarkan dari kota ini, aku nggak akan keluar. Tapi karena beliau diusir, andaikan karena aku terusir dari kota ini, aku nggak akan keluar. Tapi beliau terusir dari kota kelahiran sendiri. Coba kita ini istilahnya anak desa, anak asli, kita yang diusir, ya. Nah, ini kan menyakitkan. Tapi Rasul ketika menaklukkan kota Mekah kembali, Fathu Mekah, beliau tidak sebutin nama-nama pembesar Quraisy yang dulu menyakitinya, mencelanya, tidak. Bahkan beliau memberikan maaf. Beliau tahu Abu Sufyan itu senang dengan jabatan, senang dengan pengagungan. Maka Rasul katakan yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Bagaimana Abu Sufyan terangkat moralnya? Wih, kok bisa Nabi bilang yang masuk ke rumah saya aman? Ya. Bagaimana Rasulullah SAW begitu hebatnya memaafkan orang-orang yang membencinya. Ya, maka ini kalau ditanya, ada tidak praktek Rasul sama orang yang mencela beliau? Ya, ada. Kalau ditanya bagaimana menyikapi di media sosial, zaman Nabi nggak ada media sosial. Tapi secara umum orang yang menyakiti Rasul sudah ada di zaman Rasul. Tapi beliau memberikan maaf, beliau memberikan ampunan dan lain-lain. Bahkan seorang wanita yang menyihir beliau, ya, yang meracuni beliau, seorang wanita yang memberi racun pada beliau, beliau maafkan. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca kemarin. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fik yang sudah menyampaikan dan menjelaskan pertanyaan dari pemirsa. Tidak terasa sudah 60 menit atau hampir 1 jam kita bersama-sama menyimak materi dan penjelasan Ustaz dari pertanyaan pemirsa. Mudah-mudahan akan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tidak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat ini untuk dijauhkan dari bala atau penyakit yang sedang menimpa saudara-saudari kita. Mudah-mudahan yang sedang tertimpa sakit, mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhannya. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kami dari kru mengucapkan permohonan maaf jika dalam menyampaikan kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.